Pesawat Rafale pernah dianggap sebagai puncak kejayaan teknologi militer Eropa, dibuat oleh Dassault Aviation, perusahaan legendaris dari Prancis. Rafale diciptakan bukan untuk bersaing, tapi untuk mendominasi. Jet ini adalah hasil dari mimpi penjang militer Prancis, memiliki pesawat tempur multiperan yang bisa menghadapi medan apapun, baik serangan udara, intersepsi, pengintaian, bahkan serangan nuklir. Tapi hari ini, pertanyaan yang mencuat justru sebaliknya. Apakah Rafale hanyalah pesawat mahal yang tidak sebanding dengan kemampuannya? Apakah negara-negara yang membeli Rafale selama ini hanya membayar kemewahan diplomatik, bukan keunggulan tempur sejati? Rafale adalah pesawat tempur generasi 4,5, artinya dia bukan jet siluman seperti F-35 atau J-20. Tapi juga bukan pesawat jadul seperti MiG-21. Ia berada di antara dua dunia, modern tapi tidak revolusioner. Salah satu keunggulan yang dijual Dassault adalah fleksibilitas. Rafale bisa lepas landas dari landasan pendek, kapal induk, dan punya sistem fly-by-wire yang canggih. Tapi dalam peperangan modern itu saja tidak cukup. Dunia saat ini sedang berubah. Rudal bisa diluncurkan dari jarak 300 km. Pertempuran udara seringkali terjadi sebelum pesawat saling melihat. Maka pertanyaan muncul, apakah Rafale mampu bertahan di lingkungan seperti itu? Kasus paling mencolok terjadi baru-baru ini. 3 Rafale milik India digabarkan ditembak jatuh oleh jet tempur J-10C buatan Cina yang dioperasikan Pakistan. Jet yang harganya jauh lebih murah, tidak sepopuler Rafale, dan selama ini dianggap seperti produk KW dari F-16. Tapi justru jet itulah yang berhasil menjatuhkan pesawat mahal buatan Prancis. Dunia mulai goyah, investor panik, saham Dassault Aviation jatuh. Publik mulai bertanya, apakah Rafale sebanding dengan hype-nya? Mari kita lihat harganya. Satu unit Rafale bisa menembus angka 240 juta dolar Amerika Serikat, tergantung paket senjata dan teknologinya. Bandingkan dengan J-100J yang hanya sekitar 60 juta dolar. Bahkan F-35 jet siluman paling canggih Amerika punya varian yang lebih murah dari Rafale. Jadi, apakah membuat jet ini begitu mahal? Jawabannya, reputasi, hubungan diplomatik, dan sistem yang ditanamkan di dalamnya. Tapi, apakah itu cukup untuk menjawab pertanyaan tentang efektivitas? Di atas kertas, Rafale memang mengagumkan. Radar AESA, sistem peperangan elektronik, Spacetra, sensor pencari panas, dan kemampuan membawa berbagai jenis rudal, dari Mica hingga Scalp. Tapi teknologi ini bukan sesuatu yang tak tergantikan. Bahkan banyak analisis menyebut Rafale sebagai Jack of all trades, Master of one. Ia bisa segalanya, tapi tidak unggul dalam satu aspek secara ekstrim. Di sisi lain, pesawat seperti F-15X, Su-35, atau bahkan J-10C justru fokus pada keunggulan spesifik, daya dorong, siluman, atau jangkauan radar. Jadi, ketika Rafale bertemu dengan musuh yang lebih murah namun lebih fokus, pertanyaannya bukan siapa yang lebih mahal, tapi siapa yang lebih siap. Beberapa negara tetap membeli Rafale: India, Indonesia, Mesir, Qatar, UEA. Tapi di balik pembelian itu, seringkali ada diplomasi dan tekanan politik yang ikut bermain. Rafale datang bukan hanya sekedar dengan jet, tetapi dengan paket pelatihan, offset industri, dan pengaruh strategis dari Eropa. Tapi bagi rakyat, yang dilihat tetap satu, apakah pesawat ini benar-benar bisa melindungi mereka dalam perang sesungguhnya? Satu hal yang membuat Rafale sulit dijatuhkan secara komersial adalah brandingnya. Dassault membangun citra Rafale sebagai pesawat elegan tapi mematikan. Tapi ketika dunia menyaksikan bagaimana 3 Rafale bisa dijatuhkan dalam satu konflik kecil, publik tidak lagi membeli citra itu. Dunia ingin bukti, dan Rafale sedang kekurangan bukti di medan perang besar. Bahkan saat digunakan di Libya dan Mali, Rafale tidak pernah menghadapi pertempuran udara yang serius. Lawannya kebanyakan pasukan darat atau kelompok militan tanpa pertahanan udara modern. Ini membuat reputasi rapuh saat dipertaruhkan di langit yang penuh radar dan rudal musuh. Namun, adil juga untuk mengatakan bahwa Rafale bukan sepenuhnya gagal. Dalam banyak hal, Rafale tetap jet tempur yang tangguh. Ia punya sistem redundansi tinggi, kokpit yang ergonomis, dan tingkat kesiapan tempur yang baik. Tapi, apakah itu cukup untuk menyebutnya layak dengan harga selangit? Itulah pertanyaan yang belum bisa dijawab secara mutlak, sampai Rafale diuji lagi di medan yang benar-benar brutal.
Kisah Rafale adalah kisah tentang perbedaan antara keunggulan teknis dan kekayaan di lapangan. Ini adalah peringatan bahwa dalam dunia militer, harga tinggi tidak selalu berarti kualitas tinggi. Ini juga tentang bagaimana industri pertahanan global membungkus kelemahan dengan retorika dan menjualnya kepada negara-negara yang haus gengsi. Rafale mungkin masih akan dijual ke negara lain, tapi citranya kini retak. Ia bukan lagi simbol mutlak kekuatan udara barat, melainkan simbol bahwa bahkan pesawat dengan harga selangit pun bisa jatuh seperti daun kering jika strategi dan sistemnya tidak mengikuti zaman. Dan pada akhirnya kita semua sedang menyaksikan perubahan besar di dunia pertahanan. Jet-jet dari Asia mulai unjuk gigi. Negara-negara yang dulu dianggap sebagai konsumen kini menjadi produsen. Dan Rafale entah akan bertahan atau tidak. Ini adalah persimpangan sejarah antara tetap menjadi legenda atau hanya menjadi kenangan mahal yang tak pernah benar-benar membuktikan dirinya di langit. Dan pada akhirnya kita semua diingatkan bahwa perang tidak mengenal nama besar. Tidak peduli seberapa panjang sejarahmu, seberapa kuat aliansimu, dan seberapa mewah prestasimu di ruang pamer. Ketika peluru ditembakkan, hanya satu yang penting, bertahan atau hancur. Rafale dalam banyak hal adalah lambang zaman yang berubah, zaman ketika teknologi tidak lagi cukup, ketika strategi, efisiensi, dan adaptasi menjadi lebih penting daripada kemewahan dan warisan. Jet ini mungkin masih terbang, masih dibanggakan, masih dijual. Tapi di balik itu semua, ada suara kecil yang terus bertanya, apakah kamu benar-benar layak disebut legenda? Atau kamu hanya mitos mahal yang tak pernah diuji dalam pertempuran sesungguhnya? Sementara itu, dunia terus berubah. Negara-negara kecil mulai berani menolak pesawat mahal. Mereka mulai mencari solusi sendiri. Jet murah tapi mematikan, radar kecil tapi cerdas, rudal cepat tapi presisi. Karena hari ini bukan soal siapa yang lebih kaya, tapi siapa yang lebih siap. Rafale akan terus dikenang, tapi apakah ia akan dikenang sebagai pahlawan atau sebagai pelajaran pahit dari dunia senjata modern? Hanya waktu yang bisa menjawab. Dan kita hanya bisa menatap langit yang sama, menunggu menyaksikan dan memahami bahwa bahkan benda seindah Rafale pun suatu hari bisa jatuh.